Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik. Apa itu teori pembelajaran behavioristik? Teori pembelajaran behavioristik ini didasarkan pada pengamatan atas perubahan pola tingkah laku seorang individu akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ya, contohnya saat seorang guru memberikan pembelajaran kepada siswanya, maka siswanya akan mendengarkan dan menyimak serta bertanya kepada guru tersebut atas materi yang disampaikannya. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa stimulusnya yaitu materi yang diajarkan oleh guru tersebut, sedangkan responnya yang timbul yaitu dari siswa yang mendengarkan dan juga siswa yang memberikan pertanyaan atas materi tersebut. Pada teori behavioristik ini ada dua faktor, yaitu responan positif dan responan negatif. Apa itu responan positif? Responan positif yaitu stimulan yang diberikan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya untuk memperkuat stimulus tersebut agar peserta didiknya bisa memahami materi dengan baik. Sedangkan responan negatif yaitu pengurangan stimulus dari seorang pendidik yang akibatnya akan menyebabkan peserta didiknya ini terlupakan akan materi dan mudah lupa dari materi yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Dalam teori behavioristik ini, pola tingkah laku siswa itu dianggap sebagai hasil dari lingkungan yang dia dapatkan selama ini, dan sedangkan perubahan dari pola tingkah laku siswa tersebut itu hasil dari pendidikannya. Tokoh-tokoh yang menganut teori behavioristik atau itu B.F. Skinner. Nah, B.F. Skinner ini teorinya itu intinya itu perubahan pola tingkah laku terhadap individu itu terjadi akibat adanya stimulus yang diberikan pada individu tersebut. Teori B.F. Skinner ini, ya, pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu tentang teori behavioristik dari B.F. Skinner ini, ya. Teori B.F. Skinner ini menilai suatu individu itu tidak pada pandangan internalnya, misalnya warna kulit, gaya hidupnya, atau trustnya, tapi lebih dalam dan lebih jauh menilai pada perubahan pola tingkah laku dan empiriknya, yaitu pengetahuannya, ya. B.F. Skinner ini merumuskan 3 asumsi dalam teori behavioristiknya. Yang pertama yaitu behavioristik itu low and slow. Low and slow maksudnya yaitu pola tingkah laku ini mengikuti suatu aturan hukum tertentu secara terus-menerus dan akan berlanjut untuk kedepannya. Yang kedua yaitu teori behavioristik can be prediction. Selain dari penjelasan perubahan pola tingkah laku ini juga dapat diprediksi untuk hasil kedepannya. Yang ketiga yaitu behavioristik can be control. Selain bisa dijelaskan, bisa diprediksi, dan pola tingkah laku seorang individu itu perlu
dikontrol. Dengan memberikan stimulan-stimulan yang lebih baik, maka seorang individu dapat mengontrol pola tingkah lakunya sendiri. Terus Skinner ini juga membuat atau menentukan sebuah struktur kepribadian itu menjadi dua. Yang pertama yaitu respon behavioristik. Respon behavioristik yaitu suatu pola tingkah laku perubahan suatu organisme akibat adanya stimulus yang spesifik. Misalnya kita contohkan pada saat kita mencubit seorang anak kecil, maka anak kecil tersebut akan menangis. Nah, itu contoh dari respon behavioral, yaitu stimulus secara langsung. Sedangkan untuk operan behavioral yaitu suatu pola perubahan suatu organisme akibat adanya stimulus yang tidak spesifik. Misal saat kita melihat seorang memakan mangga yang rasanya asam, maka timbul di lidah kita rasanya ingin mencoba, atau walaupun tidak mencoba ya, air liur kita akan berubah terasa lebih berubah tanpa kita sadari ya. Untuk pengertian dari teori behavioristik ini mungkin cukup di sini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan mengambil pelajaran dari ringkasan sedikit mengenai teori pembelajaran behavioristik ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?